Sindir Jokowi minim kemampuan tangani krisis, Rizal Ramli tak ngaca kalau dulu pernah dipecat. Ditulis X Hardy di siwert.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ya, dialah Rizal Ramli kembali menyindir Presiden Joko Widodo, meski kita sudah tahu kalau ini adalah hal yang wajar. Biasanya orang yang pernah dipecat pasti akan memiliki sifat yang kurang lebih sama seperti ini. Rizal Ramli menilai permasalahan Presiden Jokowi adalah kemampuan dalam menangani krisis yang terbilang minim. Akibatnya, rakyat harus dihadapkan kepada krisis yang datang bertubi-tubi. Beginilah nyinyirannya. Selain soal tidak sinkronnya niat, kata, dan tindakan, masalah utama Presiden Jokowi adalah kapasitas yang sangat minim untuk tangani krisis. Gagal ekonomi, gagal pandemi, gagal kurang korupsi, ujar Rizal Ramli. Rizal Ramli juga menambahkan, situasi negara saat ini menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi tak layak untuk melanjutkan kepemimpinannya setelah 2024. Ya, gimana sih? Memang Jokowi tidak layak lagi melanjutkan kepemimpinan di periode ketiga karena undang-undang melarang hal tersebut. Jokowi harus turun dan melepaskan jabatannya serta menyerahkannya ke orang lain yang terpilih nanti. Tetapi sebaliknya, kalau masa jabatan presiden adalah 3 periode, maka Jokowi pasti akan menang lagi dengan mudah. Ingat, Jokowi saat ini sedang diserang isu haus kekuasaan dengan wacana presiden 3 periode, meski dia sudah menegaskan beberapa kali tetap berada pada jalur undang-undang, yaitu 2 periode. Rizal Ramli kemudian menyebut ada pihak yang ingin menjerumuskan Jokowi melalui wacana masa jabatan presiden 3 periode. Mas Jokowi, gitu kok mau 3 periode, Mas lagi dijerumuskan oleh para penjilat, ujar Rizal Ramli. Kalau ada yang mau menjerumuskan Jokowi bisa jadi. Kalau itu adalah aspirasi, ya bisa jadi juga. Tetapi ini bisa menyebabkan kegaduhan kalau dipakai oleh pihak sakit hati untuk memelintir fakta dan menggoreng isu ini hingga terjadi keributan besar. Padahal ini dalam masa pandemi, wabah yang mengerikan di seluruh dunia. Banyak tokoh yang sudah cari muka di depan publik demi ambisi untuk menuju di 2024. Gambaran besarnya sudah ada. Dari yang malu-malu kucing, malu-malu tapi mau, hingga yang tak tahu malu sekalipun. Wacana presiden 3 periode tentu bakal bikin mereka ngamuk parah. Tetapi kalau dibilang minim kemampuan menangani krisis, ini yang kita tidak setuju dengan saudara Rizal Ramli. Ini hanyalah kesimpulan yang berlandaskan sakit hati. Kuncinya adalah sakit hati. Masih ingatkah dengan Yusuf Kala yang blak-blakan menyindir Rizal Ramli beberapa waktu yang lalu? Pak JK bilang Rizal Ramli menganggap dirinya pintar, tetapi tidak punya kemampuan untuk memimpin. Saat meminta jabatan menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono, ada 11 pejabat kementerian tersebut yang mengancam akan mundur. Menurut mereka, Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah dan menghina orang dengan kasar. Begitu pula saat menjadi menteri di era Joko Widodo periode pertama. Para menteri lainnya tidak mau hadiri rapat jika ada seorang sosok Rizal Ramli. Setelah 10 bulan menjabat, dia kena reshuffle karena demi kebaikan kabinet saat itu. Tentu saja dia menolak dan berbicara panjang lebar, tetapi pada akhirnya dia tetap di reshuffle dan jadilah dia berstatus sebagai menteri pecatan. Wajar nggak kalau dia kesal?
marah dan sakit hati. Wajarlah, makanya dia termasuk orang yang gemar mengkritik dan nyinyir terhadap pemerintahan Joko Widodo. Gagal ekonomi dan gagal pandemi, semua negara juga merasakan ini bro. Bahkan ada yang jauh lebih parah. Kalau di saat normal, semua negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif dan cuma Indonesia yang resesi. Mungkin benar ada yang tidak beres dengan Jokowi. Tetapi di saat sekarang, nyinyiran seperti ini jelas terlihat seperti pelampiasan emosi sakit hati. Begini saja, kalau memang Rizal Ramli merasa lebih baik dari Jokowi, kenapa tidak calonkan diri sebagai capres di tahun 2024? Kan kalau bisa, deklarasikan mulai dari sekarang sebagai calon presiden yang akan membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik dibandingkan era Jokowi. Berani nggak? Biarkan rakyat yang memilih apakah orang seperti Rizal Ramli pantas menjadi pemimpin sebuah negara. Saya rasa jawabannya sangat mudah. Paling hanya secuil saja yang mau memilihnya. Mungkin paling sial tak ada yang mau meliriknya sebagai capres. Sama seperti SBY dulu yang awalnya tak pernah meliriknya sebagai menteri. Janganlah hanya pintar berbicara tetapi kemampuan tidak memadai. Ini jauh lebih memalukan ketimbang menyindir pihak lain. Seperti yang dikatakan Yusuf Kala, tidak punya kemampuan memimpin, banyak bicara dan suka marah-marah. Ini sama sekali bukan tipe pemimpin yang baik. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.